relawan itu berhak pasang badan karena rasa cintanya pada Presiden Jokowi kan kita nggak bisa bedain mental relawan itu mental yang mencintai karena menginginkan Jokowi jangan diganggu. Baru-baru ini, pengamat politik Roky Gerung dilaporkan sejumlah pihak terkait pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Anehnya, akademisi sekaligus pengamat politik Roky Gerung merespons santai, padahal dirinya dilaporkan sejumlah relawan ke pihak kepolisian lantaran diduga telah menghina Presiden Joko Widodo. Roky Gerung mengatakan, laporan itu bagus, itu hak mereka buat melaporkan itu. Roky menegaskan, bahwa pelaporan itu sah-sah saja dilayangkan. Terlebih, menurut Roky, tiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk melaporkan warga negara lainnya. Malah yang lebih anehnya, Roky Gerung mengaku sedang menunggu proses hukum selanjutnya, setelah sejumlah pelaporan itu diterima oleh pihak kepolisian. Artinya, Roky Gerung menunggu laporan tersebut berhasil atau tidak. Biarkan proses hukum ini Pak Hasto melakukan langkah hukum, oke. Kalau udah ada langkah hukum buat apa demo kan itu intinya. Hinaan hanya boleh tiba di tubuh privat, bukan di tubuh publik. Di tubuh publik apapun yang ucapkan namanya kritik. Belakangan ini nama Roky Gerung dengan semua pro dan kontranya makin dikenal banyak orang. Menariknya, munculnya nama Roky Gerung ini juga mendapat perhatian dari kalangan ulama muda di tanah air. Ulama yang bernama lengkap Dr. Kiai Haji Ar-Razi Hashim, LC, mengatakan, sosok seperti Roky Gerung tidak akan bisa dilawan oleh orang yang bermulut besar. Yang sering muncul di TV, ahli logika siapa? Roky Gerung. Masa kayak Roky dilawan pakai besar mulut? Enggak nyambung. Buya Ar-Razi menyebut Roky Gerung adalah seorang ahli ilmu logika. Sehingga menurutnya, orang yang bisa melawan Roky Gerung bukanlah orang sembarangan. Yang melawan Roky itu cuma bisa dua orang, praktisi yang ngerti logika politik praktis. Yang kedua, ahli logika mantik yang murni. Itu bisa minimal sepadan sama dia. Sebagai contoh, pada hari kemarin, Roky Gerung menghadapi puluhan wartawan dari berbagai media TV. Dalam kesempatan itu, Roky Gerung dibanjiri pertanyaan, namun seluruh wartawan yang bertanya, semuanya gemeteran, dikarenakan jawaban Roky Gerung sangat pedas. Jangan galak-galak lah Bang Roky. Enggak, saya nggak galak, saya tegur. Teman-teman pada jadi jiper gara-gara Bang Roky menanggapnya seperti mohon maaf ya Bang Roky ya. Bang Roky salah satu narasumber yang agak menyebalkan siang ini ya. Saya jujur aja nih Bang Roky. Pertanyaan kalian juga menyebalkan. Menurut Roky Gerung, pertanyaan kalian ini diulang-ulang. Kenapa kalian menanyakan hal yang sudah ada jawabannya dalam diri kalian? Dan juga kenapa pertanyaan dilayangkan kepadanya, padahal menurut Roky Gerung, pertanyaan itu harus ditanyakan kepada PDIP. Dan Bang Roky seperti meyakini bahwa ini akan berujung ke pengadilan. Jika itu yang terjadi, apakah sudah menyiapkan langkah mitigasi, seperti misalnya menyiapkan kuasa hukum atau langkah apa yang akan dilakukan? Karena ini akan jadi presiden kedua setelah kasus yang Fathia dan Haris Azhar. Terima kasih. Dia mulai dengan, saya yakin, Anda sendiri udah anggap saya yakin tuh kan. Berarti Anda berasumsi keyakinan itu mesti dibarengi dengan langkah hukum saya, kan sama itu. Jadi di dalam pertanyaan itu Anda udah jawab sendiri itu. Coba kasih pertanyaan. Oke, silakan. Tapi jangan kemudian gara-gara itu nggak berani nanya. Ayo silakan. Izin Bang, saya Rizky dari Kompas.com. Bang, kan tadi kan sudah disampaikan juga sama rekan saya kalau Polda Metro Jaya akan memproses laporan tersebut. Apakah nanti Bang Roky siap menghadapi proses hukum tersebut atau gimana Bang? Terus juga terlapor. Yang lain. Dia nggak dengar pertanyaan Santi. Yang lain aja. Yuk, temen yuk bicara hal yang sama, yuk nanya juga tuh. Gimana coba? Seperti itulah Roky Gerung, maka tidak aneh kalau Buya Ar-Razi Hashim sebagai ulama muda Indonesia mengatakan, Roky Gerung tidak akan bisa dilawan dengan orang yang besar mulut. Yang sering muncul di TV, ahli logika siapa? Roky Gerung. Masa kayak Roky dilawan pakai besar mulut? Enggak nyambung. Artinya, menghadapi Roky Gerung harus orang yang benar-benar ahli ilmu logika. Menurut Buya Ar-Razi Hashim, Roky Gerung harus dilawan dengan filsafat logika yang terstruktur. Orang kayak Roky dilawan dengan orang yang besar mulut, ya enggak bakal nyambung. Buya Ar-Razi mengungkapkan, hanya ada dua orang yang bisa melawan Roky Gerung. Pertama, praktisi yang mengerti logika politik praktis. Kedua, ahli logika mantik yang murni. Itu bisa. Minimal sepadan.
Kalau enggak, jadi debat kusir. Yang lawan Rocky itu cuma bisa 2 orang, praktisi yang ngerti logika politik praktis, yang kedua ahli logika mantik yang murni. Itu bisa minimal sepadan sama dia. Kalau enggak, debat kusir, enggak enak lihatnya. Dia aja yang menguasai panggung gitu, ya, benar nggak? Buya Ar-Razi menyesalkan banyaknya generasi muda muslim saat ini melupakan belajar ilmu mantik. Padahal menurutnya, belajar ilmu mantik itu asyik. Buya Ar-Razi Hashim juga menjelaskan, ilmu mantik itu adalah ilmu logika. Sehingga mesti dikasih kepada orang yang mengerti filsafat. Karena mantiklah yang merumitkan filsafat, mantik juga yang memudahkan filsafat. Kemudahan dalam berpikir, gramatikalnya mantik. Belajar mantik itu, Bapak Ibu, itu asiknya bukan main. Kalau praktis, bukan hafalan. Mantik itu, ilmu logika, mesti dikasih ke orang yang mengerti filsafat. Karena mantiklah yang merumitkan filsafat, mantiklah yang memudahkan filsafat. Yuridullah bikumul yusra. Nah, Allah menginginkan kemudahan, bukan usra. Kemudahan dalam berpikir, gramatikalnya mantik. Menurutnya, kegagalan semua pemikir Islam hari ini, di belahan dunia manapun itu merupakan kegagalan mantikiyah. Dan mereka akan tepuk tangan, karena muncul ulama yang mengharamkan mantik atau menawarkan mantik baru. Padahal mantik baru yang ditawarkan itu adalah materialis barat. Jadi mohon maaf, kegagalan semua pemikir Islam hari ini, di belahan dunia manapun, itu kegagalan mantikiyah. Dan tepuk tanganlah mereka, apa? Muncul ulama yang mengharamkan mantik. Dan lain, Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik, dia buat mantik baru. Dia menawarkan mantik baru. Sekarang yang ikut Ibnu Taimiyah, mantik baru Ibnu Taimiyah dia nggak paham. Mantik baru Ibnu Taimiyah melahirkan sama dengan Rusdian, materialisme barat.